Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizul Istiqomah NIM 222111010 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ushul Fiqih dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Nasiruddin SAG MA MAG. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai Maqasid Asy'ariyah dalam pemikiran Muhammad Thohir Ibnu Asyur. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui tentang pengertian dari Maqasid Asy'ariyah itu sendiri secara umum. Maqasid Asy'ariyah terdiri dari dua suku kata, yakni maqasid dan juga syariah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari kata maksud, yang berarti maksud, berniat, dan juga menghendaki. Sedangkan kata syariah itu berasal dari kata syara'a, yashfa'u, syara'an, yang berarti aturan, hukum, atau undang-undang. Kemudian, pengertian secara terminologi, maqasid asy'ariyah berarti makna, tujuan, dan hikmah yang menjadi perhatian dalam membuat undang-undang atau hukum. Atau juga bisa diartikan sebagai arah atau nilai-nilai yang ingin dicapai dalam penegakan hukum Islam yang keberadaannya dijunjung tinggi oleh syara. Selanjutnya, ada unsur-unsur yang menjadi landasan atau pondasi dalam membangun maqasid asy'ariyah menurut Thohir Ibnu Asyur. Yang pertama ada unsur al-fitrah, yang berarti bahwa Maqasid Asy'ariyah dibangun atas dasar sifat syariat Islam yang paling agung, yakni fitrah. Kemudian Thohir Ibnu Asyur membagi fitrah ini menjadi dua bagian, yakni fitrah akliyah dan juga fitrah nafsiyah. Fitrah akliyah yakni fitrah yang tunduk dan patuh pada Tuhan, yaitu dengan menyukai kebaikan, keadilan, kejujuran, rasa malu, dan sebagainya. Sehingga pada hakikatnya tujuan syariah adalah mengembalikan umat manusia kepada fitrahnya. Dan untuk fitrah nafsiyah, itu merupakan kecenderungan organ tubuh manusia untuk bekerja sesuai dengan fungsinya. Unsur yang kedua yakni al-musawah, yang artinya setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam, dan tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Hal ini didasari oleh prinsip fundamental atau unsur yang pertama, yakni Islam merupakan agama yang fitrah. Dan yang ketiga ada unsur al-masahah, yang berarti toleransi atau kedermawanan. Ibnu Asyur mendasarkan hikmah toleransi dalam syariat Islam dengan menjadikannya selaras dengan fitrah, yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Kemudian unsur yang terakhir ialah al-hurriyah, berarti kebebasan hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan, karena kebebasan menjadi hak seluruh makhluk hidup di alam semesta selama dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kemudaratan, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Pada konsep pertama, Ibnu Asyur membedakan pemikiran maqasid asy'ariyah menjadi dua, yakni Maqasid Asy'ariyah al-Ammah dan juga Maqasid Asy'ariyah al-Khassah al-Muammalat. Maqasid Asy'ariyah al-Ammah atau juga disebut dengan tujuan umum merupakan tujuan syariat yang mencakup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti menghindari kerusakan, persamaan hak asasi manusia, dan penerapan syariat Islam sesuai dengan aturan-aturan Allah. Yang kemudian Thohir Ibnu Asyur membatasi maqasid asy'ariyah dengan 4 syarat. Yang pertama ialah tetap atau al-thubut, di mana hal yang dikaji tidak bergeser dan berubah. Yang kedua adalah jelas atau al-dhuhur, bersifat jelas, tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti, seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah. Yang ketiga terukur atau indibat, yang berarti sesuatu yang mempunyai batasan rinci, seperti menjaga akal sebagai tujuan disyariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. Dan yang terakhir yaitu otentik atau itrat, ialah sesuatu tujuan syariat yang tak terbantahkan
karena perbedaannya zaman, suku, dan daerah. Adapun maqasid asyariah al-khussah an al-muamalat ialah tujuan syariat secara khusus, yakni mengenai muamalat, misalnya maqasid syariah hukum tata niaga, keluarga, penggunaan kekayaan, perundang-undangan, dan sebagainya. Ibnu Asyur mengatakan bahwa maslahah ialah sifat suatu perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat maupun kebaikan secara universal baik bagi pribadi dan orang lain. Dalam hal tingkatan maslahah yang ingin dituju oleh syara, Muhammad Thohir Ibnu Asyur membagi maslahah menjadi 4 bagian utama, yakni yang pertama, dari segi pengaruhnya, maqasid syariah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama daruriyat atau primer. Ini merupakan kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi, dan apabila tidak dipenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia, di mana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. Contoh dari tingkatan ini ialah meliputi jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan. Yang kedua, hajiyat atau sekunder, merupakan kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya. Hanya saja manakala tidak terpenuhi, tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah. Dalam muamalah termasuk dalam tingkatan ini, apabila tidak terpenuhi akan mengalami kesulitan, misalnya dalam hal rukhsah. Dan yang ketiga yaitu tasniyah atau tersier, yaitu maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus, kebutuhan pelengkap namun harus tetap selaras dengan akhlak dan moral. Kemudian yang kedua, jika dilihat dari segi hubungan dengan umat secara individu, kelompok maupun umum, maslahat dibagi menjadi 2. Yang pertama, maslahat al-kulliyah. Ini mencakup secara keseluruhan mayoritas umat Islam di wilayah tertentu. Dan yang kedua, maslahat al-juz'iyah, yaitu cangkupannya hanya secara individu saja. Kemudian, jika dilihat dari segi terlaksananya kebutuhan dan tercegahnya kerusakan, maslahat ini dibagi menjadi 3. Pertama yaitu maslahat qot'iyah, yaitu maslahat yang ditunjukkan oleh nas-nas yang jelas dan tidak membutuhkan takwil. Kedua, maslahat dzoniyah adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal, sehingga masih membutuhkan usaha lain yakni pentakwilan. Yang ketiga, maslahah wahmiyah adalah kemaslahatan yang menurut perkiraannya tampak bermanfaat, namun setelah diteliti lebih jauh, ternyata hal itu mengandung sebuah kemudaratan. Kemudian pembagian maqasid syariah yang keempat ialah maqasid al-khussah atau tujuan khusus syariah dalam muamalah, yakni cara yang dikehendaki oleh syari untuk melaksanakan tujuan manusia yang bermanfaat dan menjaga kemaslahatan secara umum dalam perbuatan secara khusus. Karakteristik konsep dari pemikiran Ibnu Asyur lebih mengarah pada konsep yang bersifat baru atau sering disebut teori maqasid klasik dan maqasid kontemporer. Kedua teori ini menggambarkan perbedaan nilai antara pemikiran Thohir Ibnu Asyur dengan pemikiran para ulama dahulu atau disebut klasik. Yang pada dasarnya teori maqasid klasik dibagi menjadi 3, yaitu hifz ad-din atau menjaga agama, hifz al-aql atau menjaga akal, hifz al-nafs atau menjaga jiwa, hifz al-nasoh atau menjaga keturunan, dan hifz al-mal atau menjaga harta. Yang kemudian dilakukan pembaharuan secara teori maqasid kontemporer, sehingga yang pertama menjadi menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan. Ini merupakan bentuk pembaharuan dari teori hifz ad-din atau menjaga agama. Teori yang kedua yaitu tingkatan pola pikir dalam memprioritaskan perjalanan dalam mencari ilmu pengetahuan. Ini merupakan bentuk pembaharuan dari teori kedua, yaitu hifz al-aql atau menjaga akal. Teori yang ketiga yaitu memelihara dan melindungi martabat dan hak-hak manusia.
Ini merupakan bentuk pembaharuan dari teori yang ketiga, hifz al-nafs atau menjaga jiwa. Kemudian teori yang keempat yaitu melindungi keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga, yang merupakan bentuk pembaharuan dari teori keempat. Dan teori kontemporer yang kelima yaitu memprioritaskan kesejahteraan sosial, mempertimbangkan pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia, dan mengurangi kesenjangan antara miskin dan kaya. Maqasid Syariah Ibnu Ashur menggunakan metode ijtihad istiqra', yaitu meneliti hukum melalui ilat hukum yang selanjutnya dijadikan dasar dalam menentukan hukum, sehingga hukum tersebut sesuai dengan perkembangan waktu, tempat, dan kondisi. Metode yang digunakan diantaranya yaitu yang pertama, bayani, merupakan upaya dalam menyikapi nilai dan pembicaraan yang terperinci dalam hal pembicaraan kepada mukallaf dengan bahasa sederhananya, untuk mengungkapkan keraguan menjadi jelas. Misalnya, agar keraguan dapat dihilangkan dalam nas-nas Al-Quran yang bersifat al-wadih ad-dalalah, yaitu dengan sendirinya dapat menunjukkan makna yang jelas. Yang kedua, metode tarjihi, yaitu membandingkan antara dua dalil yang bertentangan, kemudian mengambil dalil yang paling kuat. Metode ketiga yakni qiyas, yang artinya memadankan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang ada hukumnya dalam nas, karena adanya persamaan ilat dari kedua kasus tersebut. Nah, dalam hal ini ada beberapa unsur yang harus terpenuhi, diantaranya yaitu asal, far, hukmul al-asal, dan ilat. Keempat ini sering disebut dengan rukun qiyas. Selanjutnya, teori maqasidi, yaitu untuk menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci, maka dibutuhkan penafsiran dari penelitian terhadap sunnah Rasulullah yang tertulis di dalam hadis sahih. Misalnya mengenai gerakan sholat yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka dibutuhkan penafsiran ulama dan para usul fikih dalam berijtihad. Ketentuan sholat yang ada di dalam kitab fikih harus misalnya mengenai gerakan sholat yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka dari itu dibutuhkan penafsiran ulama dan para usul fikih dalam berijtihad. Nah, gerakan sholat yang diteliti dari sunnah Rasulullah tertulis dalam perjalanan Nabi dan sahabat, dalam hadis sahih dan sebagainya. Dan yang terakhir, teori ta'abudi, yaitu memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Contohnya dalam melakukan sholat maghrib 3 rakaat, itu dijalankan karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwa sholat maghrib itu dilaksanakan sebanyak 3 rakaat. Adapun hasil istiqra' usuli, yaitu metode dalam mengambil kesimpulan umum yang didapat dari fakta khusus. Beberapa maqasid yang dilahirkan dalam metode ini antara lain yaitu ada qot'i, dzonni, ghoyah, dan wasilah. Yang dimaksud qot'i yaitu dalam menemukan dalil tidak membutuhkan penjelasan karena dalil tersebut sudah jelas dan pasti, baik dalam indikasi dan eksistensinya. Kemudian dzonni merupakan kebalikan dari metode qot'i, yang mana dalam sebuah dalil Al-Quran yang memiliki tujuan maknanya mengandung lebih dari satu tanpa menghilangkan kebenarannya. Dan yang ketiga yaitu ghoyah dan wasilah, yakni tujuan akhir dan perantara, media, atau jalan menuju tujuan akhir. Ghoyah itu merupakan tujuan akhir dan wasilah itu merupakan media, perantara, atau jalan menuju tujuan akhir tersebut. Kaitan kedua ini dalam penetapan maqasid syariah adalah kebenaran nilai Al-Quran sebagai hukum Tuhan adalah tujuan utama, sedangkan memahami dan kembali kepada ayat-ayat Al-Quran sebagai pedoman kehidupan manusia itu merupakan ghoyah atau perantaranya. Sebagaimana para ulama usul fikih dalam menafsirkan Al-Quran bertujuan untuk menemukan maqasid syariah, maka mereka sebagai perantara agar makna di dalam Al-Quran dapat dipahami oleh orang banyak. Kemudian dalam konteks pengembangan jangkauannya pun, Ibnu Ashur berhasil mengembangkan teori maqasid syariah
dari hanya bergelut dalam kajian teks suci yang terkait dengan agama menjadi luas, yakni memperluas studi maqasid syariah ke dalam maqasid al-syariah al-khosos tentang muamalah yang di dalamnya mengkaji isu-isu. Dalam hal ini, teori maqasid al-syariah dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yang pertama, maqasid syariah dalam hukum keluarga, yaitu mengenai pengukuhan ikatan pernikahan, ikatan nasab kekerabatan, dan melepaskan ikatan dalam suatu situasi. Kedua, maqasid syariah dalam tata hukum niaga yang mengungkapkan 5 kemaslahatan khusus dalam memutarkan kekayaan, yaitu ar-rawaj, perlindungan terhadap harta, transparansi, kepastian hukum terhadap kepemilikan, dan keadilan. Ketiga, maqasid syariah dalam muamalat ketenagakerjaan, yaitu intensifikasi muamalah sejenis, rukhsah untuk gharar ringan, meminimalisir beban pekerja, berlaku untuk mengikat jika aktivitasnya telah dimulai, keduanya dapat mengajukan syarat tambahan, disegerakan melakukan pembayaran, memberikan fleksibilitas, dan menghindari adanya perbudakan. Serta yang kelima, maqasid syariah khusus sebagai sistem peradilan dan kesaksian. Ibnu Ashur secara khusus mengkodifikasi pemikirannya tentang peradilan dalam 4 bagian, yaitu maqasid syariah dalam lembaga peradilan, maqasid syariah dalam jabatan hakim, maqasid syariah dalam persaksian, dan maqasid syariah dalam sanksi pidana dengan memberikan efek jera bagi pelaku, memberikan kepuasan bagi keluarga korban, dan memberi efek was-was kepada lainnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari konsep Muhammad Thohir Ibnu Ashur ialah dimulai dari kelebihan. Yang pertama, terletak pada sisi metodologi dan penetapan ilat pada maqasid syariah al-khossah. Beliau menggunakan istiqra bertumpu pada nalar induktif, yaitu dengan mengambil keputusan secara universal dari kumpulan Al-Quran dan hadis dan berpegang pada kejelasan makna, di mana keunggulan metode ini dapat menjadikan teks dan konteks sebagai objek kajian. Kemudian yang kedua, dilihat dari segi pengembangan jangkauan maqasid syariah, Ibnu Ashur berhasil dalam mengembangkan teori maqasid syariah yang sebelumnya hanya kulliyah dan juz'iyah menjadi luas. Kini dengan melebarkan maqasid syariah ke dalam maqasid al-syariah al-khossah tentang muamalat, yang di dalamnya membahas isu maqasid syariah, misalnya hukum keluarga, penggunaan harta, hukum perundang-undangan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga, pada penetapan ilat pada maqasid al-syariah al-khossah, beliau mengambil sampel ilat dan menetapkannya, kemudian memasukkannya ke dalam bab-bab tertentu, sehingga pembaca dapat mengetahui ilat yang ada dalam pembahasan. Dan yang terakhir yaitu kelemahan. Kelemahan dari konsep maqasid syariah dari Thohir Ibnu Ashur ini terletak pada pemikirannya yang sebagian besar masih serupa dengan Imam Al-Shatibi. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.